bapak semuanya dan ibu-ibu ingin aman hidupnya, ingin tenang, ingin bahagia, ikuti petunjuk Al-Quran. Caranya gimana? Agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti petunjuk Al-Quran, yang mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata Quran sendiri menjelaskan dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa yang seperti Islam itu sendiri mudah. Kalau kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meyakini bahwa Quran ini adalah mudah, baik itu kita bacanya, baik itu kita untuk memahaminya, baik itu untuk mengamalkannya, maka itu mudah. Kalau disambungkan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19, nanti dibuka oleh bapak-bapak semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin di ayat itu bahwa Allah akan mengajarkan. Syaratnya apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu karena ingin menguasai Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar Quran seperti ini, ikut tadabbur Quran, ikut kajian Quran, kurang touching, enjoy aja ya. Jangan ada keinginan untuk cepat menguasai Al-Quran. Pantangan ketika kita belajar Al-Quran ada 3. Yang pertama tong isinan, nu kaduana tong pundungan, nu katiluna tong bosenan. Hiji naon Pak? Tong isinan, tong pundungan, tong bosenan. Kalau kita tidak izin, kalau kita tidak malu, yang penting belajar. Kita mau bisa mau enggak kita belajar. Kemudian tong pundungan ada di tempat sana ya. Ketika saya ngajar Quran, muntaber Pak, ini jamaah mundur tanpa berita. Kenapa sih itu ngelengit seperti itu? Pundung Pak Ustaz. Kenapa pundung kata saya? Kok Pak Ustaz dilepat-lepatkeun wae? Salah gitu. Nanya namin lagi belajar, maknya lepat kok aku dilaras-laraskeun. Jadi kunci kedua tong pundungan, yang penting mah ya belajar. Namanya belajar ya harus betul-betulkan. Kemudian yang ketiga tong bosenan. Tong bosenan teh karena saya punya murid yang awalnya nggak bisa, karena nggak bosan terus belajar, akhirnya jadi guru Al-Quran, bisa ngajar ngaji, bisa jadi guru tahsin. Kenapa? Karena terus nggak bosan. Nah kalau kita ikhlas, benar-benar la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaiha jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan di dadamu dan juga yang mengajarkannya. Fa idza qara'tahu, apabila kamu membacanya, maka kata Allah, fattabi'u bayan, ikutilah penjelasannya, summa 'alaina bayan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjelasan perlahan di dalam. Suruh Pak ya, sholat 2 rakaat ya, 90 menit setelah sholat subuh, pahalanya umroh haji sempurna. Siapa yang menggaransi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi sadri Allah wahdahu la syarika lah, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita tambah berkah, oleh majelis ilmu ini diberikan rahmat, sakinah dan
dibanggakan di majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali, Bapak-bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatu al muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Makkata wal Madinata li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusra la usra wa ala sihati wal afiyati wassalamati wan najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah selama Ramadan, termasuk dilanjutkan kita menjalani Syawal, ya, di saum Syawal. Mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa awet dalam beramalkan, karena kata Ibnu Arabi dan juga kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara ciri-ciri yang diterima amalan Ramadannya adalah berlanjut daripada kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Contoh, apabila di bulan Ramadan ini kita saum, maka dia akan lanjutkan di bulan Syawal itu dengan saum Syawal. Terus nyawalan sedaya apa? Ya. Terus beres ya. Kayak OTW atau nuju ya. Mudah-mudahan Bapak semuanya, Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, seperti yang dicantumkan dalam poster bahwa tema kita pada kajian subuh pagi ini adalah ikuti maunya Allah. Sebenarnya itu adalah perkataan Allah di dalam, atau firman-Nya Allah di dalam Al-Baqarah ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bapak, Ibu sekalian, ada jaminan kalau hidup kita ingin aman, bebas daripada rasa takut, bebas daripada khawatir, sedih, maka kata Allah, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau ada petunjuk itu adalah Quran salah satunya, maka ikutilah petunjuk tersebut, maka ada jaminan dari Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Bapak semuanya dan ibu-ibu ingin aman hidupnya, ingin tenang, ingin bahagia, ikuti petunjuk Al-Quran. Caranya gimana? Agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti petunjuk Al-Quran, yang mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata Quran sendiri menjelaskan dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa yang seperti Islam itu sendiri mudah.
Kalau kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwa Quran ini adalah mudah, baik itu kita bacanya, baik itu kita untuk memahaminya, baik itu untuk mengamalkannya, maka itu mudah. Kalau disambungkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19, nanti dibuka oleh Bapak-bapak semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala jamin di ayat itu bahwa Allah akan mengajarkan. Syaratnya apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu karena ingin menguasai Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar Quran seperti ini, ikut tadabbur Quran, ikut kajian Quran, kurang kecil, enjoy aja ya. Jangan ada keinginan untuk cepat menguasai Al-Quran. Pantangan ketika kita belajar Al-Quran ada 3. Yang pertama tong isinan, nu kaduana tong pundungan, nu katiluna tong bosenan. Hiji naon Pak? Tong isinan, tong pundungan, tong bosenan. Kalau kita tidak izin, kalau kita tidak malu, yang penting belajar. Kita mau bisa mau enggak kita belajar. Kemudian tong pundungan ada di tempat sana ya. Ketika saya ngajar Quran, muntaber Pak, ini jangan mundur tanpa berita. Kenapa sih itu ngelengit seperti itu? Pundung Pak Ustaz. Kenapa pundung kata saya? Ku Pak Ustaz dilepat-lepatkeun wae. Saudara gitu. Nanya namin lagi belajar, maknya lepat ku abdi dilaras-laraskeun. Jadi kunci kedua tong pundungan, yang penting mah ya belajar, namanya belajar ya harus betul-betulkan. Kemudian yang ketiga tong bosenan. Tong bosenan teh karena saya punya murid yang awalnya nggak bisa, karena nggak bosan terus belajar, akhirnya jadi guru Al-Quran, bisa ngajar ngaji, bisa jadi guru tahsin. Kenapa? Karena terus nggak bosan. Nah kalau kita ikhlas, benar-benar la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaiha jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan di dadamu dan juga yang mengajarkan. Fa idza qara'tahu, apabila kamu membacanya, maka kata Allah fattabi'u bayan, ikutilah penjelasannya, summa 'alaina bayan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan penerangan di padamu. Nanti kita sambungkan kalau nanti di rumah baca Quran, nanti bisa dibuka terjemah surah ke-26 Pak, ayat 192 sampai 194 ya. Ternyata Allah yang memasukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman ini kepahaman Al-Quran melalui malaikat Jibril. Di malaikat Jibril ini nggak selesai tugasnya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, tapi terus lanjut. Salah satu tugasnya kalau di dalam surah ke-26 ya, surah Asy-Syu'ara ayat ke-192 sampai 194, ternyata di antara tugas malaikat Jibril yang sampai sekarang terus berjalan adalah memberikan kefahaman terhadap orang yang beriman yang mereka itu memenuhi 3 syarat tadi: terizin, terbosan, terpundung. Hayo we belajar, karena kita ingin berusaha untuk mendapatkan keberkahan Quran. Ada cerita menarik Pak, karena yang mengundang saya untuk kajian subuh seperti ini tuh tidak hanya di Masjid Baitur Rahmah saja, di Masjid Al-Latif, di masjid di Jalan Saninten, Kuningan apa ini punya? Oh ini nanti ramai wae ku anak-anak muda. Nah ceritanya 3 hari sebelum Lebaran, sebelum puasa beres, saya itu kan biasa jadwal. Ternyata panitia lupa ngasih tahu bahwa ada syekh dari Palestina
ada saya dari Palestina yang memberikan tausiah jam 2 nya Qiyamul Lail dulu ya, Qiyamul Ramadan malam yang sahur, kemudian memberikan tausiah subuh, karena jarang-jarang kesempatan saya Palestina bisa memberikan tausiah. Nah, pas di perjalanan ada WA, Ustaz, punten teh ada acara yang spesial, Pak Inten kayak digeser jadwalnya, kumaha intinya mah ada saya Palestina, abis tos caket ke Masjid Saninten, Masjid Al-Latif. Ya udah, kabuk udah deket subuh aja niat sholat subuh aja di Masjid Al-Latif. Dan juga pas datang ke Masjid Al-Latif sholat subuh, nah ngomong imamnya beda, sih di Masjid Haram Pak, cuantan teh raos. Oh ternyata ya Syekh ngiringan beda tahu sih, abdi ngiringan panitia teh di orang di ruang VIP-nya ada di dalamnya itu ada TV, kita lihat dan kita terus menyimak. Menarik sekali karena bahasannya tentang mukjizat Al-Quran, keutamaan Al-Quran, bahwa rakyat Palestina, atau di kota Gaza ya, menurut nama menyebutkan Gaza, ternyata orang Palestina menyebutkan Gaza. Wah, saya menarik karena salah satu hal yang membuat saya tertarik ada yang penanya, apa hubungan rakyat Palestina, khususnya pemuda Palestina dengan Quran? Maka Syekh Palestina tersebut mengatakan bahwa hubungannya antara rakyat Palestina, terutama pemudanya, adalah seperti taman ya. Seperti taman. Hubungannya antara pemuda dengan Al-Quran. Ayat di urang pemuda dan nongkrong ya, mararabok gitu. Itu para rukuh kegiatannya hari itu mah di sana mah pemuda teh bisa hafal Quran teh 2 bulan Pak. 2 bulan teh beres hafal. Ya udah ceramah beres, saya tuh nanya gitu di mihrab, saya benar yang dikatakan tadi 2 bulan benar? Bisa? Bisa, saya bukti 2 bulan beres. Kumaha ulang teh ngulang keneh, bola-bola 2 bulan lah. Maca 2 bulan udah beres-beres ya hafal ya. Kamari Ramadan teu hatam, ieu mah 2 bulan hatam teh plus apa? Kenapa yang menjadi sisi rahasia itu adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi si Syekh teh ngasih satu tips, kalau Anda mau ngapal Quran, maca heula Quran teh minimal 3 juz. Maca sajam 2 jam udah dekat, hati teh frekuensi teh udah kamu sok ngapal tidinya cepat. Tapi kalau kita langsung hese, kenapa? Karena Quran ini kalau udah dekat dengan hati kita, dia akan nempelnya mudah. Itu salah satu tipsnya. Jadi alhamdulillah karena dari awal saya punya ketertarikan dan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin punya sahabat dekat orang Palestina. Nanti di akhirnya dijodohkan oleh Allah karena dapat kabar bahwa tinggalnya di Bandung Pak. Di mana tinggalnya? Di Cicadas loh, Cicadas paling mana? Di Gang Asep Belian sana. Kita mah negara beling sebenarnya. Bukan di apartemen, ini mah di gateway. Saya mau main dia silaturahmi, dan alhamdulillah sangat biasa bahasa Indonesia. Namun itu mah teu nyambung berenang kita gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya karena punya niatan untuk berkhidmat ya, untuk melayani kata saya insya Allah selama saya ingin dibantu. Dan beliau baru 2 minggu di Bandung itu untuk kuliah, mau melanjutkan S3-nya di UIN Bandung. Di dia jeung saha rencangan saha teu aya. Ku abdi teh diajarkeun wilujeng sumping gitu. Hatur nuhun ku abdi teh diajarkeun bahasa Sunda. Nah, singkat cerita,
karena dia itu hafal Quran, dia juga ulama. Ayah hadis hafal Quran saya umpama 2 bulan. 2 bulan saya umpama hafal Bukhari dan Muslim 7.000 hadis langsung hukuman. Makanya saya punya ketertarikan kalau saya ingin menguasai sesuatu. Misalkan saya ketemu orang yang dia itu menguasai sesuatu, maka saya biasanya nempel lagi nangkep terus, maksudnya tuh kemana dia berkegiatan saya ikuti. Nah, kesempatannya karena saya ada kendaraan, saya kan belum punya kendaraan, belum kenal kota Bandung. Mau apa-apa saya bantu. Lalu sekarang ada belanja, yang jajak kurang kali amang jalan-jalan kok gitu ya, dibantu saya, hikmat saya juga. Dan alhamdulillah di antara keberkahannya, karena saya meyakini kalau kita bertemu dengan hafiz Quran, dengan ulama yang hafal ribuan hadis, dia adalah ahli goza ataupun orang yang orang syams ya, orang yang dijanjikan kata Rasulullah benteng keimanan terakhir itu di Syams ya. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang paling beriman sebenarnya adalah rakyat Syams. Kan rakyat Syams itu kalau sekarang terbagi 4 negara apa ya? Pertama itu Suriah, yang kedua Palestina, yang ketilu nampak Yordania ya. Yang keempat apa? Yang keempat Suriah ya, dari Suriah, Jordan, Palestina, tilu negara. Nah, eta ahli Syams yang kata Rasulullah dijanjikan nanti di akhir zaman kalau kamu ingin melihat imannya masih terjaga adalah ahli Syams. Wah, ini kesempatan. Kenapa saya cerita? Saya cerita ini karena nyambung dengan materi yang ingin saya sampaikan ya, tentang ikuti maunya Allah. Di antara hal yang akan membuat Allah cinta itu kan adalah ketika kita mencintai saudara kita sendiri sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minuna ahadakum hatta yuhibbul akhi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak beriman kata Rasulullah sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Berkah alhamdulillah. Selama saya senantiasa berkunjung silaturahim menjadi jalan bantuan bagi orang-orang yang kebutuhan, saya itu merasa Allah itu senantiasa menolong saya, menjaga saya, senantiasa memudahkan kehidupan saya. Jadi saya sampai sekarang baksos setiap minggu menyebarkan Al-Quran karena saya ingin dapat keberkahannya. Ada yang nitip Quran ya. Sekali ngebagiin 50 kabayah tuh Pak, abdi untuk nyumbang Quran, tapi abdi hanya menghantarkannya. Kata Rasulullah, siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kebaikan Allah. Terus Pak, berarti kita insya Allah dapat pahalanya. Nah, kebaikan apapun yang kita yakini itu adalah nilai-nilai Al-Quran, maka nyambung lagi ayatnya. Masih ingat Pak tadi? Yang pertama ayatnya surah Al-Baqarah ayat berapa? Mau dicatat Pak enggak? Sebagai penegasan nanti di rumah dibuka. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 38. Ternyata seratannya begitu. Terus yang kedua tuh, oh iya di film yang banyak biasa ditonton di mana Pak, di YouTube ya, nanti hubungi Bapak siapa Pak? Nah, Bapak dia. Yang kedua tadi ayatnya yang kita jelaskan surah berapa? 75 Pak. Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19, bahwa yang penting kita berinteraksi dulu kata Allah. Tugas kami lah yang akan menjelaskan di dada kamu. Itu biasanya. Terus tadi ditegaskan lagi dalam surat As-Surah ayat 192 sampai 194 bahwa ternyata rahasianya ada malaikat Jibril yang
memasukkan ke dalam hati orang yang beriman terhadap Al-Quran itu kepahaman di dalam dadanya, ngartos. Nah, ciri ngartos ya terhadap Al-Quran, sehingga kita dikatakan orang yang mengikutinya, mengikuti maunya Allah. Ciri ngartosnya ada buktos, Pak. Sekali deh, Pak. Ciri ngartos ayat buktos. Ketika ketika Aisyah itu ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah itu radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Quran. Quran yang berjalan. Sebagaimana Rasulullah membina, mendidik, mengkader para sahabatnya. Ketika ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan sedekah, tuh tinggali Utsman bin Affan, tuh tinggali Abu Bakar. Jadi ada buktinya, wujudnya. Tuh ketika menjelaskan Ali Imran ayat ke-132 sampai 135, contoh ciri-ciri orang yang senantiasa wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang bertakwa, kata Allah dalam Al-Quran, tegede amba memaafkan kesalahan orang lain dan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Tuh jelmaan juga itu ada buktinya gitu. Jadi kalau kita ingin termasuk yang paham dengan Quran, maka bagaimana nilai-nilai Quran itu kita buktikan dalam keseharian gitu maksudnya. Jadi tidak dikatakan, kata para ulama itu, kamu hafal, kamu paham terhadap Al-Quran kalau akhlak keseharian beda dengan nilai Al-Quran. Misalkan sok maca Quran tapi pedit, gede Allah, baperan, nyungkelit gitu. Tidak terinstal berarti Al-Quran di dalam dirinya, dan harus ada bekas, Pak. Setuju nggak? Leres Pak? Ya. Jadi artinya kalau kita belajar Quran nggak usah banyak-banyak, Pak. Pada pertemuan itu yang penting paham, daripada banyak tapi itu paham. Satu ayat tapi oh ini maksudnya saya mau mengamalkan ayat ini ya. Ya. Tadi Al-Baqarah ayat 38 dikatakan, kalau ada petunjuk ikuti petunjuk itu, maka kamu tidak akan tersesat, maka kamu akan aman. Saya pegang aja Al-Baqarah ayat 38, mau mengikuti apa yang maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Insya Allah, Pak. Mantul, Pak. Mantap betul ya, insya Allah. Nah, itu sedikit. Kemudian kata Syekh Palestina tersebut apa? Interaksi ya. Bagaimana interaksi rakyat Palestina, khususnya para pemuda di sana, kalau mau jadi tentara Izzuddin Al-Qassam misalnya, ya, sebuah milisi ya, yang membela rakyat Palestina dan Masjidil Aqsa dan tanah Palestina. Oh iya, ada pertanyaan gini, Pak. Nah, atuh rakyat Palestina teu hijrah we. Tuh lalga kena tanah Arab sampai ka mana dan dibere ku Israel atau ku Amerika dibere tanah air asal naon syaratnya itu tinggalkan Masjidil Aqsa. Nah, Syekh Palestina itu menjawab dengan sederhana. Maknya orang boga imam. Terus aya tamu datang, punten keluar ti bumi. Kemudian apa namanya? Rumah itu adalah sebuah amanah, di dalamnya ada peninggalan yang berharga. Nah, kita kemudian tidak termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah daripada Allah dan Rasul. Kemudian saya dapat penjelasan juga kenapa alasan rakyat Palestina itu tidak hijrah
hijrah artinya tidak keluar daripada tanah Palestina. Artinya kalau mereka itu meyakini diberikan menjaga tanah suci. Kan di antara tempat yang diberkahi itu ada 3 ya. Dan 3 tempat ini tidak akan dimasuki Dajjal di hari akhir zaman kelak. Ada yang tahu Pak? Pertama Madinah, yang kedua Mekah, yang ketiga tanah Palestina. Karena di dalamnya ada Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenlah kaum muslimin serahkan kepada kami, kata rakyat Palestina, untuk menjaga tanah suci. Makanya mereka itu berhak diberikan bantuan sama kita. Karena apa? Hitung-hitung ulama tuh bisa ikut ngajagaan tanah suci Palestina. Ini orang sumbang atau soal ya, sumbang. Karena ketika kita memberikan harta, kata syariat itu sama nilainya dengan orang yang mereka berjihad untuk mempertahankan tanah suci Palestina. You understand? Alhamdulillah. Yes, nah tadi sahur nanti roti ya. Alhamdulillah. Ini jadi dasar atau landasan kenapa kita harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Al-Qur'an. Ciri dekat itu adalah senantiasa membacanya, senantiasa memahaminya seperti ini, sedikit-sedikit senantiasa berusaha untuk mengamalkannya dan juga untuk mendakwahkan. Membaca, mempelajari, mengamalkan, mentadaburi, mengamalkan dan mendakwahkan. 5 poin ini adalah ciri seorang hamba Allah yang dia itu dekat dengan Al-Qur'an. Insya Allah. Kenapa harus dekat dengan Al-Qur'an? Rasulullah SAW pernah menjamin, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, dekati Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah, Quran ini akan datang di hari kiamat untuk mensyafaati, untuk menolong ashabi, para sahabat. Siapa para sahabat itu? Ya tadi orang yang senantiasa membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Satu ayat lagi, jangan banyak-banyak, nanti dikembangkan dengan dialog atau pertanyaan. Ada surah di dalam Al-Qamar. Al-Qamar itu surah keberapa tahu nggak? 54. Ada yang menarik Pak. Jadi ada ayat yang berulang, seperti halnya berulangnya ada kalimat atau ayat fabi ayyi ala rabbikuma tuh kan. Seberapa kali Pak di dalam Ar-Rahman, ada yang tahu? 30 hiji Pak. 31 kali. Nanti Bapak hitung di surat Ar-Rahman surat ke-50. Tapi yang menarik lagi di ayat di surat ke-54-nya Al-Qamar ada kalimat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad, dan sungguh. Di sana ada lam taukid, ada qad, sungguh, jadi penegasan. Wawunya wawu qasam. Walaqad yassarnal qur'ana, sungguh teh benar kata ya walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir, siapa di antara kalian yang mau mempelajari? Jadi perkara Quran itu bukan perkara bisa atau tidak, mampu atau tidak, tapi mau atau enggak. Understood? Karena kalau kita mau belajar, Allah bisakan, Allah mudahkan, gitu maksudnya. Karena orang yang nggak mau belajar Al-Quran itu biasanya alasannya 2M 2S, 2M 2S. Non M 2 malas.
M nu kadua malu, S nu kahiji 2S. Merasa susah. Satu lagi S yang kedua sibuk. Wah, loba pagawean abdi teh senang sibuk. Anu gawe sibuk dengan pagawean, anu dagang sibuk dengan dagangan, anu nganggur sibuk dengan pengangguranana. Abdi mah sibuk ngelanjut TV, main HP. Abdi mah sibuk ya nongkrong. Jadi kalau kita tidak memaksakan diri untuk Quran, nggak akan ada waktu, karena interaksi dengan Quran yang penting kita sempatkan. Kalau nggak ada kita sempatkan, mau sempat. Susah ini Pak, kalau berinteraksi dengan Quran apa? Ada yang tahu? Susah ini ngabukana itu, ngabukana. Makanya atas ngabuka ditutup dari soda Allah berarti. Terus ngabukan ya Pak ya. Ya, yang penting buka dulu aja. Awas Pak sedikit. Bismillah, nek nipu setan, nek maca saya terus ya. Nek maca halaman itu padahal 2 halaman aja katipu dan itu setan yang membuat kita malas. Dan kalau udah baca sopan ya. Nek maca Yasin, narawa mas sampai beres. Ngawitana berat Pak, aduh, setan dengan segala cara. Kurang teh yang maca Al-Mulk ya, satu acan pulang, itu beres-beres. Kenapa? Karena ada setan yang menghalang-halangi kita dari jalan yang lurus. Kata Allah kalau mau membaca Quran teh, ta'awuzulah, kalau bahasa tanah, ayatnya di dalam nanti dibuka surah ayat ke-17, 22, 32 dan 40. Ya. Ayat berapa? 17, 22, 30, 32 dan 40. Ayatnya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Adakah di antara kalian yang mau mempelajarinya, mau membacanya, mau mendekatinya? Nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Pak, ada pertanyaan dulu, Pak, silakan. Supaya lebih berkembang materi sesuai dengan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kiamat itu namanya Allah gitu ya. Kalau manusia itu ciptaan dunia itu hanya berpindah, tapi sebagai orang itu tidak melaksanakan seperti itu. Maka kalau tidak dipindah, gimana itu? Ya, langsung ya. Nanti Bapak kalau mau bertanya langsung aja. Jadi kenapa sih manusia itu udah jelas-jelas ya? Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah takdirkan, menugaskan kita untuk beribadah. Kenapa manusia itu banyak yang tidak mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara alasannya manusia lebih mengikuti hawa nafsunya ya, dibandingkan dengan mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti maunya nafsu, contohnya gini. Kalau kita punya basic insting, ada kebutuhan dasar seperti halnya binatang untuk makan, untuk kawin, dan untuk punya tempat tinggal. Kan binatang rata-rata punya kandang ya Pak, laba-laba punya, burung punya. Nah, kalau fokus manusia hanya kepada 3 hal saja, bab urusan syahwat, makan, dan juga tempat tinggal, berarti apa bedanya dengan binatang? Ya, apa bedanya? Ini penegasan ini ngajelek banget dengan penjelasan Allah di dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-179.
bahwa ternyata walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, dan sungguh aku menjadikan sebagian besar daripada neraka, isi neraka jahanam itu adalah jinni wal ins, jin dan manusia. Kenapa? Alasannya lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Mereka punya mata tapi tidak punya mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal'anam, mereka itu juga satu, kata Allah, balhum Allah, bahkan lebih sesat lagi. Karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah apa? Pikiran. Berarti manusia diberikan pikiran, tidak digunakan pikirannya itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Oh, itu hina dibanding satu. Balhum adall ulaika humul ghafilun, mereka lah orang yang sesat. Nah, berarti Allah sudah jawab, Pak, orang-orang yang mereka sebenarnya ditugaskan oleh Allah untuk beribadah tapi tidak digunakan matanya, pendengarannya, hatinya untuk menjadi sarana mendekatkan dirinya kepada Quran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti udah jelas kedudukannya seperti apa, Pak? Hewan. Nauzubillahi min dzalik. Dan pertanyaan orang ingin disamakan dengan hewan. Nauzubillahi min dzalik. Berarti kalau nggak mau disamakan dengan hewan, apalagi lebih sesat daripada santo, maka ayo jadikan PPH itu pendengaran, penglihatan, hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tidak puas, Pak, supaya kayak ngawas dari terus belajar. Ada lagi? Silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya tanyakan begini, Pak. Betul. Kalau kita membaca surat-surat dari Al-Quran, cuman itu ada permulaan, ya. Kami, betul. Iya. Iya. Tapi setelah saya membaca dari surat At-Taubah, itu kenapa tidak? Nggak ada bismillah. Iya, ada bismillah dan tidak ada pemulaannya dari Betul. ayat penjelasan, Pak. Iya. Iya, keterangannya ada di dalam Ibnu Katsir yang saya baca, Pak. Imam Ibnu Katsir yang mengarang ataupun membuat tafsir, menulis tafsir Ibnu Katsir itu penjelasannya sederhana. Karena di dalam surah At-Taubah ini dia menjelaskan dominasinya tentang peperangan. Sementara kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Allah Maha Rahman, Maha Pengasih. Maka jawabannya, karena di dalam At-Taubah ini menjelaskan tentang ayat-ayat peperangan, maka penjelasan Ibnu Katsir tersebut Allah menjadikan awal permulaan surat At-Taubah itu tidak ada Bismillah. Kemudian ada lagi di surat Al-Mujadalah mah Bismillahnya ada dua, nanti bisa dibuka ya. Ada lagi penjelasan tentang kenapa di dalam surat At-Taubah ini tidak ada Bismillahnya. Maka yang paling kuat itu adalah karena ayat-ayat di dalam surat At-Taubah ini menjelaskan tentang peperangan. Nah itu insya Allah akan menjadi pemahaman. Oh, ternyata begitu yang menjadi landasannya. Siapa yang menjawabnya? Langsung ahli tafsirnya yang menjawab, bukan atas pikiran ataupun logika kita sendiri. Begitu Pak Haji, ya, karena di dalamnya ada dominannya tentang ayat-ayat peperangan. Ada lagi? Silakan Pak. Boleh? Silakan.
Iya, silakan. Enggak. Ya, sedikit saya agak lupa. Betul. Kalau tadi kita menjelaskan ya itu lah. Betul. Benar. Betul. Betul. Ya. Betul. Kalau tadi maunya Allah, Betul. sesuai dengan Tema. Al-Quran. Betul. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Iya. Kenapa syariat itu tidak dilaksanakan Betul. oleh kita teh Iya. bernegara berbangsa? Betul. Contoh satu, dalam hal ekonomi, Iya. kita itu kan ekonominya ekonomi Liberal. Iya. Kapitalis. kapitalis, Iya. sekuler dan sebagainya. Betul. Ada apa ini opsi waktu. Iya. Ya itu kalau kita mengarah ke sana tuh harus bagaimana? Iya. Betul. Di Iya. samping kita ya pribadi tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi ada ayat di dalam surah Al-Maidah, ayatnya ayat ke 45 kalau nggak salah atau 47. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, ayat-ayat Allah, tidak mengikuti syariatnya Allah dalam politik, ekonomi, kenegaraan, kebangsaan, maka dia kalau tidak zalim pasti kafir. Nah, maka bagaimana kita memahami ayat tersebut? Memahami ayat tersebut kita berpikirnya ataupun memahaminya secara global ya. Kalau memang di dalamnya ya, kita berada di dalam negara yang memberlakukan syariat Islam, maka wajib kita tunduk terhadap syariat tersebut, tunduk terhadap hukum negara tersebut. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak hidup dalam katakan negara yang menjalankan syariat Islam secara kafah, maka kita tidak ada kekuatan dan juga tidak ada kewajiban. Karena misalkan kita lihat ada yang mencuri, tidak bisa kita di ujung-ujung kurut bengeuna gitu kan, buntungan, nggak bisa karena itu hanya bisa dilakukan oleh institusi negara. Ayo nujina langsung baredogan bikin ngapain, bukan seperti itu. Ada yang korupsi langsung pencit, misalnya. Ada yang membunuh langsung di penggal kepalanya, enggak seperti itu. Jadi makanya ada ayat ya, saya menjelaskan itu juga berdasarkan pemahaman para ulama, bukan saya asal menjelaskan berdasarkan rasio atau logika saya sendiri, enggak. Tapi memang saya belajar apa yang dikatakan ulama, apa penjelasan ulama yang sudah layak itu mereka dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang mengatakan gini di dalam surah Al-Ankabut, surah Muhammad, surah ke-47, ayatnya ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menangguhkan kedudukan. Bagaimana caranya menolong agama Allah? Kalau kita secara individu, secara pribadi menolong agama Allah itu sederhana saja, apa? Melaksanakan daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu, itu sudah cukup ketika kita berusaha untuk melaksanakan syariat itu pada diri kita. Kalau kita punya keluarga, laksanakan itu dalam keluarga kita. Kita punya anak, kondisikan anak itu supaya yang perempuan tutup aurat, bisa melaksanakan sholat, itu sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di kemampuan kita ketika saat ini kita bisa menjaga sholat berjamaah di awal waktu di masjid ya, yang fardu, itu sudah termasuk kita menjalankan syariat agama, syariat ya Allah. Gimana tuh ekonomi? Ya dengan orang lain Menteri Keuangan, lain Sri Mulyani gitu kan. Bagaimana politiknya? Orang bukan Pak Luhut gitu kan.
Ketika kita ditanya kenapa kamu nggak menjalankan pendidikan secara Islami, dari sanes bosku jadi gitu. Sama menteri pendidikan hilap deui nya Nadiem Makarim udah apa aku mantu gitu saha tuh. Jadi kemampuan kita sebagaimana Allah jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu di luar daripada kemampuannya. Kemampuan kita ya menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya sebagai bukti wujud kita mau mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Mastata'tum, sok mampunya apa? Ya mampunya saya menjaga sholat, mampunya membaca Al-Quran, mampunya ketika kita melaksanakan syariat agama, zakat, infak, sedekah, wakaf, silaturahmi, menjaga hubungan baik sama muslim, menolong orang-orang yang kesusahan di antara orang muslim, meringankan kesusahannya, membantu daripada apa yang menjadi hajat, termasuk insyaallah menjalankan syariat agama yang termasuk mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti insyaallah. Gimana? Iya, ya tergantung institusi dah. Kita berada dalam negara yang tidak menjalankan syariat secara kafah. Ya, ekonominya pakai liberal, kapital, sistem penegaraan, sekularisme dan memisahkan antara agama dan negara. Ya, kemampuan kita apa? Ya fokus bagaimana kita melaksanakan syariat dalam kehidupan pribadi dan keluarga yang bisa kita kondisikan gitu Pak. Nah, jadi fokus ya udah kita melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Begitu. Cekap paling tepat. Alhamdulillah sudah masuk suruk ya. Udah masuk. Tabu sabar. Udah masuk ya sekarang. Oh suruk mah gitu. Silakan. Barangkali ada satu pertanyaan lagi, masih ada waktu. Bonus Pak, Ibu barangkali ada yang tanya? Iya Bu. Apa? Oh iya, saya tuh udah ngobrol sama Bu Haji Nani ya, untuk menawarkan tadi yang saya Palestina barangkali mau dijadwalkan di sini. Asik Pak, recommended. Karena saya sekarang itu jadi ya dikatakan sekretarisnya beliau lah. Jadi saya bilang gini, saya punya kepentingan gini, saya punya kepentingan supaya saya ini betah di Bandung. Karena saya semangat adanya saya ini, saya yakin ini adalah salah satu cara Allah memberikan keberkahan buat kota Bandung. Kepentingan saya, cuma caranya si saya ini betah, nggak ada cara kecuali kudu dijejerkan orang. Abdi khususnya. Caranya gimana? Abdi teh depangan masjid-masjid yang biasa saya kunjungi, saya ikut ada khotib Jumat atau ada pengajian di dalamnya. Kayak di sini saya tawarkan, ayo ini ada kesempatan karena saya yang megang jadwal beliau, yang mengatur jadwal beliau. Ayo di sini kita jadwalkan mau halal bihalal ya atau apa, mau training Rawuh Quran apa. Karena kemampuannya luar biasa, rekomendasilah Rawsun gitu. Jadi giro, jadi semangat menjelaskan kondisi Palestina gimana, menjelaskan bagaimana kita harus berjuang di jalan. Maka ya pada ngobrol sama Pak DKM, sama Pak Dadan, ya maka saudara silakan kalau udah ada hasil musyawarahnya kalau mau gitu diagendakan, biar saya agendakan beliau biar bisa mau Pak silaturahim lancar, alhamdulillah lancar, sedikit nggak ngerti saya suka mendampingi menjelaskan. Silakan ya Pak ya, kalau mau silakan didiskusikan, dimusyawarahkan dengan DKM-nya. Barangkali ada acara halal bihalal dan belum ditentukan siapa yang menjadi asatidnya, mubaliknya, maka saya tawarkan untuk masih di sini. Barangkali mau ya. Pak DKM teh maunya terus mangga we di
musyawarahkan dari badai kayak kontak kami terus ayam DKM Al-Munajat yang ngajak ada itu di GBA di Komplek Abdi di Saranten udah ada lah sekitar baru-baru 5 atau 6 jam begitu. Tinggal di Bandung ya, tinggal di Bandung. Dia lagi diusahakan. Kemarin saya pertemukan dengan Haji Edwin yang dari anggota dewan, lagi diusahain supaya punya KTP Bandung gitu. Mudah-mudahan. Iya, apalagi bapak-bapak ada yang bisa bantu gitu. Udah punya paspor, kitas segala macam, mangga ya. Kepentingannya kalau saya mah satu, jadi ya berkah lah gitu. Dia teh hafiz Quran, dia teh ya ulama, gitu ya, dia teh ahli goza, ya orang yang dilahirkan di Gaza Palestina, dia juga adalah pejuang, mujahid. Aduh, orang jadi ikram hikmat, insya Allah ada berkahnya buat kita ya. Ada yang jaga, bagi-bagi tugas Pak, ya. Ada yang jaga, beliau ditugaskan untuk membina rakyat Indonesia supaya peduli sama Palestina gitu, bagi-bagi tugas supaya bisa, mungkin ada yang punya dana bisa nyuplai bantuan ke sana. Demikian yang bisa disampaikan, nanti bisa dilanjutkan diskusinya ya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk kita semuanya, dan saya berdoa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, disehatkan badannya, diistiqomahkan dalam amal yang dicintai oleh Allah, dan juga menjadi ahlul jannah, wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah, keturunannya soleh solehah. Kita tutup dengan bacaan khatmul Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke sholat subuh Pak ya. Sholat 2 rakaat ya, 90 menit setelah sholat subuh. Pahalanya umroh haji sempurna. Siapa yang menggaransi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga.